Hai semuanya, langsung saja untuk bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan benang polidop. Teman-teman bisa siapkan benangnya 1,5 gulung atau 150 gram. Kemudian hakpen ukuran 3. Lalu di sini ada kancing hias. Kemudian kancing magnet seperti ini. Lalu jarum jahit. Langkah awal buat slip knot. Kemudian 30 rantai. Setelah mendapat 30 rantai, kemudian kita tambah 1 rantai. Lalu kita akan isi masing-masing lubang dengan 1 single crochet. Dimulai di lubang kedua atau di lubang yang ke-30 ya. Lalu lanjut, kita isi masing-masing lubang dengan 1 single crochet sampai ujung. Nah, ini sudah sampai ujung. Di lubang yang terakhir ini, kita isi dengan 4 single crochet dalam satu lubang. Satu, 2, 3, 4. Lalu kemudian lanjut mengisi masing-masing lubang dengan 1 single crochet sampai ujung. Nah, ini di lubang terakhir ya. Di lubang yang paling ujung ini kita isi dengan 3 single crochet. 1, 2, 3. Kemudian kita buat slip stitch di lubang awal ini. Nah, seperti ini ya. Jadi di ujung sini kita isi dengan 4 single crochet ya. 1 single crochetnya yang awalan tadi dan 3 single crochetnya yang terakhiran. Kemudian di ujung sini juga ada 4 single crochet ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan membuat pondasi yang pertama. Nah, di sini kita akan langsung membuat motifnya ya. Pondasi yang pertama. Sebelumnya kita hitung dulu jumlah rantainya sudah ada 64 atau belum ya. Jika belum, teman-teman bisa tambahkan lagi atau kurangi. Di sini saya membuat kelipatan 8. Buat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lompati 3 lubang masuk di lubang keempat ya. Buat 1 single crochet. Kemudian 4 rantai. Lompati 3 lubang, 1, 2, 3, masuk di lubang keempat. Lalu buat lagi 4 rantai. Lalu lompati 3 lubang, masuk di lubang keempat. 1 single crochet,
Kita ulangi ya, seperti ini, memutar hingga bertemu di awalan lagi. Empat rantai yang terakhir, lalu kita slip stitch di single crochet yang pertama tadi di sini. Nah, seperti ini untuk hasil pondasi pertamanya. Nah, untuk lubangnya di sini ada 16 lubang ya, teman-teman. Lalu berikutnya buat satu rantai, kemudian buat slip stitch di kolongan pertama ya, lubang pertama, kemudian satu rantai, lalu single crochet di kolong yang sama, kemudian 8 double crochet di kolongan berikutnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sambil kita hitung lagi sudah ada 8 atau belum. Ya, kemudian satu single crochet di lubang kolong berikutnya. Kemudian 8 double crochet di lubang berikutnya. 1, 2, 7, 8. Lalu single crochet di lubang berikutnya. Kita ulangi seperti ini, membuat motif kerangnya ya. 8 DC, kemudian 1 SC, 8 DC, dan 1 SC selang-seling, hingga bertemu di awalan lagi. Nah, ini motif kerang yang terakhir. Lalu kita akan beri slip stitch di lubang single crochet yang pertama. Nah, seperti ini hasilnya untuk motif kerang yang pertama ya. Ini jumlah kerangnya ada 8 kerang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu masuk di baris kedua. Buat dulu 2 rantai. Lalu selanjutnya kita akan buat double crochet di sela-sela lubang 2 double crochet ini ya, yaitu double crochet yang pertama dan kedua. Satu, kemudian satu rantai, lalu double crochet lagi di sela-sela berikutnya, yaitu double crochet kedua dan ketiga, kemudian satu rantai, lalu double crochet lagi di sela-sela 2 DC berikutnya ya, DC ketiga dan keempat, kemudian satu rantai, lalu double crochet lagi
di sela-sela berikutnya kita akan membuat hingga 7 kali double crochet ya. 1 rantai, double crochet di sela-sela berikutnya, kemudian 1 rantai, lalu double crochet lagi di sela-sela berikutnya ya. Kemudian 1 rantai, double crochet yang terakhir di sela-sela yang terakhir. Nah, ini kita hitung ada 7 buah DC, 1 2 3 4 5 6 7. Jadi harus ada 7 double crochet ya teman-teman. Kemudian berikutnya kita akan ulangi membuat double crochet di sela-sela 2 DC ya. Jadi ada 7 sela, 1 2 3 4 5 6 7. Untuk masuk ke motif berikutnya kita tidak ada penambahan 1 rantai ya teman-teman. Jadi langsung membuat DC di sela-sela berikutnya. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada penambahan 1 rantai ya. Nah, masuk di sela-sela berikutnya baru kita buat 1 rantai, lalu DC di lubang berikutnya, 1 rantai, lalu DC di lubang sela-sela berikutnya, 1 rantai, lalu DC lagi. Kita buat sebanyak 7 kali ya. Satu rantai, nah sudah DC yang ke-7 ya. Lalu kita langsung di motif berikutnya tidak ada penambahan rantai, masuk ke sela lubang berikutnya, 1 DC, kemudian 1 rantai, kemudian masuk lagi di sela lubang berikutnya. Kita ulangi membuat seperti ini keliling hingga bertemu di awalan lagi. Nah, ini sudah sampai akhir motif, sudah ada 7 DC. Kemudian kita akan buat slip stitch di 2 rantai yang kita buat sebelumnya ya, di lubang rantai yang paling atas. Kita buat slip stitch. Nah, untuk hasil motifnya seperti ini, baris kedua ya. Kemudian masuk di baris ketiga, kita buat dulu 4 rantai, 1 2 3 4, lalu kita lompati 2 double crochet ya, 1 2, kita masuk di lubang sela-sela ini, lompat 2 double crochet, buat 1 single crochet seperti ini. Kemudian kita akan tandai ya supaya nanti tidak lupa untuk awalannya. Selanjutnya buat 3 rantai, lalu kita lompat 1 double crochet masuk di sela yang ini,
buat 1 single crochet. Kemudian buat lagi 3 rantai, 1 2 3, masuk di sela berikutnya ya, lompat 1 DC, buat 1 single crochet, buat lagi 3 rantai, lalu kemudian kita masuk di sela lubang yang terakhir, lompat 1 DC, buat 1 single crochet ya. Jadi kita buat 3 kali ya. Lalu selanjutnya kita buat 3 rantai, 1 2 3. Kemudian di sini kita akan lompati 2 motif DC yang terakhir dan 2 motif DC awal motif berikutnya. Jadi kita lompat 4 motif DC ya, 1 2 3 4. DC awal, DC akhir dan DC awal. Buat 1 single crochet. Lalu kita ulangi buat 3 rantai. Kita akan membuat 3 kolongan ya, seperti ini, 1 2 3. Kita single crochet di lubang berikutnya, lalu buat 3 rantai, lalu single crochet di lubang berikutnya, buat 3 rantai, kemudian single crochet di lubang berikutnya. Kemudian yang terakhir buat 3 rantai, lalu kita akan skip 2 DC terakhir dan 2 DC awal. Kita buat single crochet. Nah seperti ini ya teman-teman, kita ulangi seperti ini hingga memutar bertemu di motif awalan lagi. 3 rantai, 1 single crochet di lubang berikutnya, 3 rantai, 1 single crochet di lubang berikutnya, 3 rantai, kemudian 1 single crochet di lubang berikutnya, lalu yang terakhir 3 rantai, kita lompat 4 DC ya. Ini DC akhir dan ini DC awal motif berikutnya. Seperti ini. Nah, ini 3 kolongan yang terakhir. Kemudian berikutnya ya, untuk yang terakhir kita buat 1 rantai, lalu kita lepas penandanya, kita slip stitch di rantai kedua dari bawah ya, 1 2. Kita buat slip stitch. Nah seperti ini untuk baris yang ketiga. Kemudian berikutnya masuk di baris keempat, kita buat 5 rantai, 1 2 3 4 5. Jangan lupa kita beri penanda dulu ya di slip stitch yang tadi kita buat supaya nanti tidak lupa. Kemudian berikutnya double crochet di lubang rantai yang ini. Ini. Kemudian 1 rantai. Kemudian single crochet di kolong pertama ya, ini ada 3 kolong.
Lalu buat 4 rantai, 1 2 3 4. Kemudian kita lompati kolong kedua, masuk di kolong yang ketiga, buat 1 single crochet. Kemudian 1 rantai, lalu kemudian 1 double crochet di kolong pembatas ini ya. Seperti ini. Lalu 2 rantai, 1 2. Kemudian double crochet lagi masih di kolong yang sama di sini. Kemudian 1 rantai. Kita ulangi seperti yang sebelumnya kita buat di awalan ya. Single crochet. Kemudian 4 rantai. Kita lompati kolong kedua, masuk kolong ketiga, buat 1 single crochet. Nah, jadi seperti ini ya. 1 single crochet, kemudian 4 rantai, lompati kolong kedua, lalu 1 single crochet di kolong ketiga. Lalu 1 rantai, 1 double crochet, kemudian 2 rantai, double crochet masih di lubang yang sama. Kita ulangi ya. Kemudian 1 rantai, double crochet masuk di kolong pembatas yang ini. Kemudian 2 rantai, 1 2. Lalu double crochet lagi masih di lubang yang sama. Kemudian 1 rantai. Kita ulangi ya. Kita ulangi memutar hingga bertemu di penanda. 1 single crochet, 4 rantai, 1 single crochet di kolongan ketiga, 1 single crochet. Nah, ini kolongan yang terakhir ya. Single crochet. Kemudian kita lepas penanda. Sebelum kita slip stitch, kita buat dulu 1 rantai. Lalu kita akan slip stitch di lubang rantai ketiga dari bawah. 1 2 3. Nah, baris keempat sudah selesai. Seperti ini hasilnya ya teman-teman. Lalu berikutnya kita masuk baris kelima. Memasuki baris kelima, motifnya sama dengan baris pertama ya teman-teman. Baris keenam motifnya sama dengan baris kedua. Baris ketujuh motifnya sama dengan baris ketiga, dan seterusnya ya. Jadi kita hanya mengulangi 4 langkah ini, 4 motif ini ya. Kita ulangi ya. Berikut saya berikan contohnya ya. Buat dulu 1 rantai, kemudian single crochet di kolong pertama di lubang ini, kemudian buat 8 double crochet di lubang yang ini, yang 4 rantai sebelumnya ya, sebelumnya kita buat. Jangan lupa kita beri penanda dulu.
single crochet pertama, kemudian 8 double crochet di lubang 4 rantai yang kita buat tadi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian 1 single crochet di lubang rantai ini ya, di lubang rantai yang di tengah-tengah 2 DC ya, yang kita buat tadi. 1 single crochet, kemudian 8 double crochet di 4 rantai berikutnya, lubang 4 rantai berikutnya. 1 2 8, setelah 8 DC lalu 1 single crochet di tengah-tengah 2 DC yang kita buat sebelumnya, di lubang 2 DC ya. Lalu kita ulangi seperti ini ya, memutar hingga bertemu di penanda lagi. 8 double crochet, 1. Nah, ini setelah mendapat 8 DC di lubang yang terakhir, lalu kita buat slip stitch di SC pertama seperti ini. Kemudian berikutnya sama seperti baris kedua ya. Nah, ini sudah sampai di baris yang terakhir, kemudian slip stitch di rantai awal. Nah, teman-teman, ini sudah selesai. Tingginya itu sekitar, saya ukur dulu ya. Ini tingginya sekitar 17 cm ya, teman-teman. Kemudian lebarnya adalah 14 cm. Sekarang di sini saya akan putus benangnya menggunakan korek, lalu rapi-rapikan sisa benangnya. Lalu langkah selanjutnya, di sini saya akan membuat penutup tasnya ya, untuk di bagian sini. Kita buatnya terpisah. Langkah awal, slip knot, kemudian 9 rantai.
Setelah membuat 9 rantai, buat single crochet di lubang rantai kedua, kemudian di lubang rantai berikutnya, dan seterusnya sampai ujung. Nah, setelah sampai ujung, buat satu rantai, kemudian balik. Kita akan mengisi masing-masing lubang rantai ini dengan satu single crochet. Ini total jadi ada 8 lubang rantai. Kemudian buat lagi satu rantai, kemudian balik. Setelah itu, nanti kita akan membuat seperti ini, single crochet bolak-balik, terus menerus hingga panjang, mencapai 6,5 cm ya teman-teman. Nah, sudah sampai di baris terakhir. Ini setelah diukur, itu panjangnya adalah 7 cm ya teman-teman, tidak apa-apa. Kemudian kita akan putus benangnya menggunakan korek, tapi kita akan sisakan sisa benangnya sedikit agak panjang ya, untuk menjahit ke badan tasnya, sekitar segini ya teman-teman. Nah, ini seperti ini sudah jadi untuk penutup tasnya ya. Sekarang di sini kita akan membuat tali handle-nya ya, tali tangannya seperti ini untuk dipasangkan di tasnya seperti ini. Nah, ini saya sudah buat satu. Sekarang kita akan buat satu lagi. Kita sisakan benang sedikit agak panjang ya, untuk memasang ke badan tasnya. Buat slip knot, kemudian 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian single crochet di lubang kedua, dan lubang-lubang berikutnya. Nah, ini ada total ada 4 single crochet jadinya ya. Kemudian buat satu rantai, lalu dibalik, buat lagi single crochet pada masing-masing lubang. 1, 2, 3, 4. Kemudian buat lagi satu rantai, kemudian dibalik, buat lagi single crochet pada masing-masing lubang. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan langsung membuat motif tali ulirnya ya. Buat satu rantai, kemudian kita gabungkan seperti ini, masuk di lubang rantai pertama, buat satu single crochet. Kemudian kita akan isi masing-masing lubang dengan satu single crochet ya. Namun kita buat isinya di bagian satu serat ini ya.
di bagian back loop. Kita bakar ininya, ayo. 1. Kita akan isinya di bagian back loop ya teman-teman. Kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan isi di bagian sininya ya teman-teman. Di bagian sini ya. Di bagian sininya. Terus memutar, isi masing-masing dengan 1 single crochet back loop. Kita akan buat panjangnya. Nanti kita akan bertemu ya di baris terakhir. Kita lanjut hingga panjang yang kita inginkan. Nah teman-teman, ini setelah hasilnya panjang sama seperti ini. Kemudian di sini saya akan membuat ininya ya, ringnya untuk memasang di bagian tasnya. Ini buat 1 rantai, kemudian balik, masuk di single crochet sebelumnya, buat 1 single crochet, kemudian masuk di single crochet selanjutnya lagi, buat 1 single crochet hingga mencapai 4 single crochet ya teman-teman. Tiga, 1 lagi, 4. Nah seperti ini. Kemudian 1 rantai kita balik, kita isi masing-masing lubang dengan 1 single crochet. 1, 2, 3, 4. Kemudian 1 rantai, lalu putar lagi, lalu single crochet. 1, 2, 3, 4. Nah sudah ya. Kemudian kita putus benangnya menggunakan korek. Nah seperti ini teman-teman. Ini sudah ada 2 ya. Jadi ini panjangnya sekitar 22 cm ya teman-teman. Nah setelah membuat ini, kemudian di sini saya akan membuat tali selempangnya. Kita sisakan benang lagi ya, sedikit panjang. Buat slip knot, kemudian 3 rantai, 1, 2, 3, lalu masuk di lubang rantai pertama, buat 1 single crochet, kemudian putar seperti ini,
masuk di satu serat ini. Satu serat ini ya, buat satu single crochet. Satu. Seperti ini, kemudian kita putar projectnya. Masuk di 2 serat ya, di situ ada 2 serat. Buat satu single crochet. Satu. Lalu putar lagi. Di situ ada 2 serat, buat satu single crochet. Kemudian putar lagi, ada 2 serat, buat satu single crochet. Kita ulangi seperti ini hingga mencapai panjang yang kita inginkan ya. Nah teman-teman, ini sudah panjang ya, sekitar 100 cm punya saya. Lalu di sini saya akan pasangkan di ring pengait seperti ini. Kita buat dulu 3 rantai, 1, 2, 3. Dua saja ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita putar, lalu masuk di lubang rantai sebelumnya. Kemudian ada lubang rantai lagi, kita isi satu single crochet, 2, lalu satu lagi, 3. Nah seperti ini ya teman-teman. Kemudian satu rantai kita balik, kita isi lubang-lubang ini dengan satu single crochet. 1, 2, 3, kemudian satu rantai, kemudian putus benangnya menggunakan korek. Baru setelah itu kita akan pasangkan di ring pengaitnya. Ini sudah ada satu rantai ya. Kemudian kita balik, lalu kita masukkan benangnya ke dalam ring. Kemudian kita buat single crochet melewati ring ya, seperti ini. Setelah itu buat satu rantai, kemudian lepas hakpennya, kemudian rapi-rapikan. Nah sudah jadi ya pengait ring satunya. Sekarang memasang pengait di ring satunya. Caranya adalah sama persis ya. Nah teman-teman, ini seharusnya dipasangnya pertama kali ya sebelum membuat talinya.
Karena tadi saya lupa, jadi ini dipasangnya terakhiran. Nah, sudah jadi tali selempangnya, seperti ini hasilnya. Lalu langkah selanjutnya kita akan pasang-pasangkan semuanya ke badan tasnya. Lalu selanjutnya di sini ada kancing hias ya. Ini saya potong dulu menggunakan gunting. Lalu ditempel menggunakan lem tembak ya. Lalu kita pasang tali pengaitnya ya, tali selempangnya di sini. Dan ini hasilnya, tasnya sudah jadi. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih.